langsung yang dekat. Nama Yusuf, alamat di Parken saat Sepeak. Oh, Parken, oke. Hobi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz, dari yang saya lihat, karena di Indonesia ini banyak ormas misalnya, bukan hanya Persis tapi Muhammadiyah atau NU seperti itu. Cuman masalahnya yang saya lihat itu, jika memang ormas-ormas ini seperti tidak bersatu gitu Ustaz. Nah, Islam itu sepertinya itu bakal hancur gitu Ustaz, oleh orang Islamnya sendiri. Nah, yang pertama pertanyaan saya, bagaimana cara khususnya Persis bersatu dengan ormas-ormas lain Ustaz? Dulu khususnya Persis di zaman dulu gitu. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kedepannya untuk generasi yang selanjutnya supaya nanti terus bersatu gitu Ustaz. Ya, gak sampai Islam itu berpecah dan hancur gara-gara orang Islam sendiri, khususnya karena ada ormas-ormas yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir, bagaimana khususnya Persis sendiri menyikapi orang yang berganti ormas gitu Ustaz. Ganti pindah. Ya, pindah Ya. ormas. Maksudnya pindah. Ya. Nah, gimana menyikapi dan bagaimana pendapat atau pandangan Persis sendiri terhadap orang Persis yang memang misalkan bukan keluar dari Persis, malah ini Persis istilahnya Persis tapi berbau Muhammadiyah gitu misalkan. Dan gitu. Ya. Ya. Cukup? Ya, cukup Ustaz. Langsung Ustaz. Ya, kita jawab Ya, dulu yang pertanyaan yang masuk ya dari on the spot gitu kan. Ya. Langsung di sini yang pertama, apakah dengan banyaknya ormas Islam itu berpotensi menghancurkan? Yang pertama yang harus dipahami, kalau menggunakan bahasa ahasan, tidak sekali-kali banyak ormas akan menghancurkan, karena lawan dalam berpikir kawan dalam beramal. Saya ulangi, lawan dalam berpikir, kawan di dalam beramal. Maka sinergi antar ormas itu terbuka besar untuk terus dikelola. Ketika perbedaan paham, khususnya misalkan di fikih, itu adalah energi untuk terus mengasah pemikiran. Itulah yang dimaksud banyak ormas, lawan dalam berpikir tetapi kawan dalam beramal. Ini dibuktikan dengan fakta sejarah, bahwa di zaman Nabi saja ada dua komunitas besar, ada Ansor, ada Muhajirin. Tidak disatu leburkan, tetapi pada saat mengibarkan panji-panji Islam, sudah tidak ada lagi antara Ansor dan Muhajirin, tetapi masing-masing punya karakteristik, gerakan, dan core, fokus gerakannya. Misalkan kedua potensi ini, Muhajirin lebih kuat di skill, sementara Ansor kekuatannya di aset. Sekiranya ada memperkuat pemberdayaan umat, contoh, ternyata di Persis itu punya skill ngan teboga modal. Sekarang sebaliknya di ormas yang lain, modal numpuk, skill kurang, tinggal dimuakhotkan. Itulah gerakan muakhot antara Muhajirin dan Ansor. Karena Muhajirin punya skill, punya mental yang luar biasa, di Ansor kekayaan aset, modal oleh Nabi disatukan. Di antara contoh yang disatukan adalah Abdurrahman bin Auf dengan Arabi, orang terkaya di kalangan Ansor. Jadi inilah peluang dengan banyaknya ormas untuk sinergi, bahasa agamanya muakhad. Ya. Paham? Ya. Yang kedua,
Ada wilayah-wilayah sekiranya banyak ormas ini satu kesatuan tim sepak bola. Maka untuk mencapai target golnya Islam dibutuhkan beragam pemain. Ada gelandangan kanan, ada gelandangan kiri, ada stiker nempel deket gawang. Ada libero, ada playmaker. Maka ormas ini ibarat tim dalam permainan sepak bola, yaitu golnya adalah Islam jaya. Berarti kenapa di Persis ada hal hubungan antar lembaga? Kenapa tiap ormas? Itulah di antara beberapa fungsi untuk menguatkan yang disebut gerakan mu'akhad. Mana bagian kerja bareng desain Islam besar, mana masing-masing. Begitu, saya kira tidak akan menjadi pemecah belah. Terakhir, karena sudah jam 6 gitu. Khususnya Persis didirikan bukan karena kebutuhan para pendiri. Persis dibutuhkan karena tuntunan syar'i. Sebab masuk Persis bukanlah semata-mata gabung seperti dengan paguyuban, tetapi sebagai jalan keselamatan. Sebab serigala tidak akan menerkam umat Islam yang berkumpul. Maka serigala akan menerkam domba-domba yang sendirian. Maka Persis dalam konteks ini sebagai rumah yang akan memberikan perlindungan dari terkaman serigala-serigala yang menyasar orang-orang yang nyorangan. Itulah pendirian Persis, tuntunan syar'i. Tuntutan syar'i bukan kebutuhan pendiri, maka Persis tak akan pernah bubar sampai kiamat. Itu diantara kepentingan kenapa Persis berdiri. Jadi disinilah sekali lagi program mu'akhad terus diperkuat antar lini, antar departemen, dan membangun kesepahaman berbagi segmentasi dan sasaran dakwah. Moal tiasa ku sendiri, harus super tim. Begitu? Oke ya? Ya. Antum besok ana utus mewakili kalangan pelajar Persis untuk ngopi bareng dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bagaimana bonus demografi sampai 2030 70% itu contoh potensi. Minimal dari generasi milenial 70%, bisakah diambil mereka menjadi kader-kader dan mujahid dakwah Islam yang mengurus masjid di masa depan? Dari 70%, ambil misalkan 10%, bagaimana kerjasama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah agar mereka menjadi generasi-generasi Qurani. Itu belum digarap, tidak mungkin oleh pemuda Persis, tidak mungkin oleh IPP dan IPI, maka kerjasama. Itu contoh yang bisa kita lakukan. Itulah hikmah adanya banyak ormas sebagai nutrisi dan energi, bukan untuk memecah belah. Cukup ya? Siap. Jadi tolong ditugaskan. Siap. Langsung keluarkan hari ini sprint surat perintah. Sprint. Surat perintah 20 November.